Ni Bandar Siomping ya. Bandar Siomping ini. Hah? Apa Mi? Yomping. Bandar Yomping. Di Malaysia ni banyak kali bandar-bandar ya. Mohon ini kalau ada rezekinya ke Malaysia untuk dibandingkan bagaimana perkembangan kota orang dengan kota kita. Ya, kota orang banyak berjejernya pertokoan di pinggir jalan, tapi kota kita banyak sampah yang berserakan di pinggir jalan. Ini bedanya satu ya. Ini kalau dilombakan untuk mengutip sampah, nggak ada yang menangnya karena sampah nggak ada. Tapi kalau kita kalau mengutip sampah, ya kenapa nggak ada bak keranjang truk ya penuh nak muat. Ini bedanya kota orang ya. Jadi kebersihan itu setengah daripada iman. Di Aceh secara Islam tidak ada penerapannya yang sesungguhnya sesuai dengan ajuran keislamannya ya. Ini bedanya antara Aceh dengan Malaysia. Padahal itu merupakan dulu orang Aceh menuntut, orang Malaysia menuntut ilmunya ke Aceh dulu. Sekarang sudah terbalik, orang Aceh ke Malaysia. Malah enggak diterima karena kualitas pendidikan di Aceh sangat rendah ya. Enggak diterima, enggak lolos ya. Seleksinya enggak lewat. Orang ini kalau bahasa Inggrisnya sudah menjadi bahasa nasional walaupun tidak dinasionalkan. Kalau kita bahasa Indonesianya pun tidak beres dengan Inggris ya. Orang ini banyak memakai istilah-istilah Arab, di mana ada undang-undang penyiksaan, undang kanun jenayah dan sebagainya semua dibuat dalam bahasa Arabnya ya, karena menerangkan sebuah negara yang walaupun tidak digelar sebagai negara Islam tapi pelaksanaan undang-undangnya berlaku hukum Islam semuanya, ada hukum ya pancung dan sebagainya. Ya, seharusnya di Aceh harus seperti itu ya, harus malulah dengan Malaysia ya. Ini kami dengan Cikgu Hasan dan juga ada Umi di belakangnya untuk menuju ke Johor Bahru ya. Jadi dalam perjalanan sangat mengasihkan, kita bisa melihat kamera sini kanan kiri kanannya ya, memantau view-nya yang sangat cantik ya. Panoramanya juga bagus, ada hijauan dan sebagainya, cukup mengasihkan ya. Di mana-mana surau kita lihat bersih dan bagus semuanya. Salat subuhnya berjamaah, ramai orangnya, dan juga imamnya juga fasih, yang bacaannya bagus, semuanya berselah-selaman setelah solat ya. Jadi itu saya memperhatikan budaya sangat bagus. Kenapa bagus dikatakan bagus? Dikarenakan orang-orang yang cemurut, yang ada kesalahan sesamanya, ada perselisihan pendapat dan sebagainya. Ya, kalau kita pergi salatnya ya sudah maaf-maafan di situ. Tapi kalau kita nggak ada budaya seperti itu ya, kalau ada yang perselisihan paham sehingga kepahaman yang salah tersebut dipelihara sampai mati. Padahal dalam Islam sudah digariskan 3 hari tidak ngomong dengan tetangganya, dengan siapapun yang rasa dendam, itu sangat dosa ya, dosa besar, bukan dosa besar ya, dosanya yang boleh dikatakan ya tidak bisa membawa hapus kalau kita tidak bisa memaafkan. Ini adalah jalan tol di bawahnya ya. Yang namanya tol di sini adalah tol tempat pungutan biaya bayar. Kalau kita tolnya adalah ya jalannya dibuat seperti tol, seperti beton ya. Di sini jalannya semua mulus, nggak ada jalan jahatnya. Ya Cikgu ya. Di sini tidak ada jalan jahatnya. Ya. Orang jahat pun tidak ada. Parkir pun free ini. Ya, parkir pun free. Kita di sana semua diparkir ya. Parkir 5.000, 1.000, 1.000, 2.000, 2.000 sehingga ribuan nih yang dapatnya ya. Pengemis tidak ada di sini. Di sana kita banyak jalannya jahat, orangnya juga jahat. Ini kita menjelek, bukan menjeleknya bangsa sendiri ya. Ya, kita menyebutnya supaya bisa menjadi sebuah bangsa yang bagus di hari kemudian nanti ya. Apalagi Cikgu yang bisa dibandingkan? Satu rumpun, satu budaya. Ya. Tapi mendapat pendidikan yang berbeza dari Belanda, dari Inggris. Lepas tu sikapnya pun masing-masing. Ada yang mementingkan diri sendiri. Penerapan Islam tidak berjaya membawa hingga ke sanubari. Ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Allah Maha mengatur ya dalam segala aktivitas kita ini. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kita dan menciptakan apa yang kita lakukan. Tapi kita harus berubah ya, harus berubah. Semoga Acehnya kalaupun tidak sama persis dengan Malaysia yang dulu orang Malaysia belajar ke Aceh, mereka mengamalkan segala ilmu yang dibawa pulang dari Aceh ke Malaysia diterapkan. Kalau kita
tidak demikian ya, tidak demikian, malah ilmunya makin lama makin seperti ekor tikus, makin kecil ya. Ini semoga ini menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk meneruskan kejayaan Aceh sama dengan kejayaan Malaysia sekarang. Orang Malaysia dari dulu belajar semasa Sultan Iskandar Muda, Sultan Iskandar Thani, ulama-ulamanya Nuruddin Ar-Raniri, siapa lagi ya, Hamzah Pansuri. Hamzah Pansuri itu adalah yang orang-orang Malaysia menuntut di Aceh pada waktu itu. Ya. Itu namanya Serambi Mekah. Serambi Mekah ya. Ya. Aceh merupakan negara yang paling ujung ke barat, merupakan Serambi Mekah ya. Tapi sekarang Acehnya waiting listnya sangat tinggi ya. Saya pun mungkin kalau ke haji nanti insya-Allah kalau ada umur panjang tahun 2035 mungkin sudah nggak ada lagi ya. Makanya saya banyak belajar di Malaysia ini dengan Cikgu Hasan. Kalau mungkin nanti kita buka sebuah dayah di Malaysia, dan juga kalau mungkin nanti insya-Allah kita buka sebuah rumah makan di sini, yang itu merupakan hobi saya untuk masak kari di Aceh ya, di Aceh untuk konsumsi orang Malaysia, orang Aceh yang ada di Malaysia. Demikian laporan yang tidak disuruh orang, sukarela. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti akan saya masuk YouTube, saya potong-potong supaya tidak terlalu panjang. Insya-Allah bisa ditonton dan bisa diikuti ajakan yang baik yang mendapat ridha Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.